Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Zikri Muzaffar. Pada video kali ini saya akan membahas materi logaritma. Materi logaritma ini adalah materi yang sangat berkaitan erat dengan materi eksponen, atau bisa dikatakan materi eksponen itu adalah materi prasyarat sebelum materi logaritma. Pada video kali ini khususnya saya akan membahas definisi dan sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita mulai pembahasan dari mulai slide pertama. Yang pertama, kita akan membahas atau memahami pengertian dari logaritma itu sendiri. Nah, adapun bunyinya, logaritma adalah suatu inverse, inverse atau kebalikan dari pemangkatan eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, si logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Kebalikannya yang seperti apa sih? Nah, untuk memahaminya lebih mantap lagi, kita lihat slide berikutnya. Bisa kita lihat di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dengan 2-nya itu disebut basis, 4 disebut pangkat atau eksponen, dan 16 itu adalah hasil pemangkatan 2 oleh 4. Jika pertanyaannya dibalik menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, kalian pastinya akan menjawab 4. Atau misalkan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, pasti kalian juga akan menjawab ya 2, karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, operasi kebalikan dari menentukan hasil pangkat menjadi menentukan pangkatnya disebut sebagai operasi logaritma. Nah, operasi logaritma itu adalah operasi yang untuk menentukan pangkatnya. Misalkan 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan pangkat tersebut yang disebut operasi logaritma. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memahami definisi dari logaritma. Nah, misalkan A adalah bilangan positif dengan A-nya itu harus besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. B-nya juga harus besar dari 0. Nah, seperti itu. Intinya A-nya itu harus besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, jika A log B sama dengan C, nah sebenarnya cara penulisan logaritma ini salah satunya seperti ini. Tapi yang biasanya nanti akan kita selalu tulis adalah A log B, seperti ini, sama dengan C. Nah, jika ada A log B sama dengan C, jika A pangkat C itu sama dengan B, atau simpelnya bentuk eksponen itu kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma, dan bentuk logaritma kita dapat ubah juga menjadi atau ke dalam bentuk eksponen, seperti itu. Jika ada A log B sama dengan C, maka A ini pangkat C sama dengan B, dengan dimana A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis, B-nya itu numerus, dan C-nya itu adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Nah, adapun contoh soalnya, ubah bentuk pangkat ke dalam bentuk logaritma. Nah, jika ada A sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka bentuk logaritmanya adalah basisnya siapa? 2. Oh, berarti 2 log berapa? 64 sama dengan 6, seperti itu. Kita lihat. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan 64 jika dan hanya jika 2 log 64 sama dengan 6. Nah, ini walaupun ada perbedaan tata cara menulis, kita tidak apa-apa. Pokoknya kalau
2 di sini, basis ini bisa ditulis di sebelah sini atau di atas sini. Kalau Bapak lebih menyukai atau saya lebih menyukai di atas 2. Kenapa di sini? Ya karena di Word hanya ada yang ditulis di bawah atau di di PowerPoint. Soal B-nya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini berarti 3 karena basisnya 3 log 81 itu sama dengan 4. Kita lihat juga sini sama 3 log 81 sama dengan 4. Nah, yang C-nya ini ada 5 pangkat min 2 sama dengan 1/25. Nah, ini kita lihat pokoknya fokus basisnya siapa? Basisnya 5. Oh, berarti 5 dulu ditulis. 5 log berapa? 1/25 sama dengan min 2. Karena min 2 itu adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya, sama dengan besar pangkat atau nilai logaritma. Ini pun sama tuh. Nah, selanjutnya 7 pangkat 0. Kalau 7 pangkat 0 ini berarti basisnya siapa? 7. Berarti 7 log 1 sama dengan 0. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengubah bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma. Nah, nanti selanjutnya akan ada contoh soal sebaliknya dari logaritma ke bentuk eksponen. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh kedua, yaitu soalnya ubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat eksponen. Tadi kita sudah menentukan bentuk yang diketahuinya bentuk eksponen dirubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, sekarang sebaliknya. Jika ada 3 log 9 sama dengan 2, ini itu kita bisa tulis jadi apa? Basisnya berapa di sini? Basisnya adalah 3, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jawaban pun 3 pangkat 2 sama dengan 9 sama. Yang B-nya 5 log 1/125 sama dengan min 3. Oh, berapa basisnya? Basisnya adalah 5, berarti 5 pangkat min 3 sama dengan 1/125. Ini yang B. Sama juga. Yang C-nya 2 log 32 sama dengan 20 P. Berarti basisnya berapa? Basisnya 2. Berarti 2 pangkat apa? 2P sama dengan berapa? 32. Nah, yang D log 100 sama dengan 2. Ini basisnya berapa? Enggak ada, enggak ditulis. Nah, memang kalau yang tidak ditulis ini kita harus sudah tahu, yaitu adalah 10 log 100. Tidak jauh berbeda saat aljabar dulu. Ketika aljabar, kalian jika ada 1x, apakah kalian tetap ditulis 1x? Tidak kan? 1x itu kita sepakati di dalam aljabar itu adalah tidak perlu ditulis koefisien satunya, maka hanya ditulis x-nya saja. Nah, begitu pula dengan 10 log. Kalau 10 log tidak usah ditulis 10-nya. Berarti jika ada log 100, oh itu tuh basisnya pasti 10. Nah, berarti ini kita bisa ubah karena kita tahu basisnya 10, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, seperti itu contoh soalnya. Nah, setelah ini kita memahami dari definisi logaritma, selanjutnya kita akan coba memahami dari sifat-sifat logaritma itu sendiri. Sebelum kita membahas sifat-sifat dari logaritma, kita akan matangkan lagi pemahaman kita dalam mendefinisikan logaritma dengan mengerjakan soal berikut ini, yaitu hitunglah nilai logaritma berikut ini. Nah, yang pertama 2 log 16 itu sama dengan berapa? Berarti ini
yang poin A, 2 log 16 sama dengan berapa gitu kan. Ya, misalkan misal 2 log 16 itu sama dengan X. Nah, bentuk logaritma ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat sesuai definisi. Nah, maka kita miliki 2, karena basisnya 2 berarti 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, 16 ini tuh 2 pangkat berapa sih? 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, karena basisnya sudah sama, di sini 2, ini juga 2. Oh, berarti pangkatnya yang harus sama. Berarti pangkatnya X itu harus sama dengan 4. Oh, jadi nilai logaritma dari 2 log 16 itu sama dengan 4. Atau sederhananya 2 log 16. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa sih? Oh, pangkat 4, jadi 16. Nah, soal selanjutnya adalah 3 log 243. Kita tulis 3 log 243. Kenapa? Seperti biasa pasti kita misalkan dulu. Misal 3 log 243 itu sama dengan berapa? Sama dengan misalkan X gitu kan, X lagi. Nah, setelah ini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Basisnya adalah 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 243. Nah, 243 itu 3 pangkat berapa sih? 243 adalah 3 pangkat 5. Nah, karena basisnya sudah sama berarti X itu sama dengan 5. Jadi 3 log 243 itu sama dengan 5. Oke, nomor selanjutnya, nomor C atau poin C. Nah, poin C di situ C log 0,00000 sebanyak 3 kali 1. Nah, kita ketahui dulu bahwa jika ada log tanpa ada terlihat angka basisnya, oh berarti harus kita sudah mengetahuinya bahwa dia itu adalah basisnya 10. Nah, kita tulis soalnya log 0,0001. Misal, berarti kan kita berangkat dari misal log 0,0001 ini sama dengan X. Oh, berarti karena basisnya itu adalah, kalau tidak ditulis adalah 10, maka 10 pangkat X yang hasil yang sama dengan 0,001. 0,001 ini boleh kita ubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1/10.000. Nah, 10 pangkat X sama dengan 1/10.000 itu sama aja kayak 1/10 pangkat 4. Atau 10 X pangkat X sama dengan, nah 10 pangkat 4. Agar bentuknya tidak pecahan, maka kita bisa rubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Jadi 10 pangkat negatif 4. Karena basisnya sudah sama, maka kita bisa tarik kesimpulan X nya itu sama dengan min 4. Jadi log 0,0001 itu sama dengan negatif 4. Nah, itu adalah contoh soal untuk menghitung nilai logaritma. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari logaritma. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma.
Nah, misalkan pertama A-nya itu harus besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 0, B besar dari 0, C besar dari 0, dan M-nya pun besar dari 0 dan M tidak sama dengan 1. Di mana ABC MN adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama. Jika ada A log A ini sama dengan 1. Coba kita buktikan kenapa A log A itu sama dengan 1. Oke, misalkan misal kita tidak tahu hasilnya adalah 1. Misalnya misal A log A itu sama dengan X. Nah, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan bahwa basisnya adalah A, berarti A pangkat X sama dengan A. Nah, berarti kita ketahui A di sini itu kan pasti A pangkat 1. Karena basisnya sudah sama, maka X-nya sama dengan 1. Oh, jadi A log A itu sama dengan 1. Terbukti. Nah, itu adalah sifat yang ke-1. Nah, sekarang kita coba buktikan. Kita coba buktikan sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Ya, kita akan membuktikan menggunakan yang kita sudah pelajari, yaitu adalah bilangan berpangkat. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Misal A log 1 ini adalah sama dengan X. Kita nggak tahu berapa, nggak tahu 0. Kalau di sifat, pokoknya kalau di sifat udah diketahui gitu ya, A log 1 itu sama dengan 0. Tapi kita akan coba buktikan benar nggak sih A log 1 itu sama dengan 0. Ya, kita caranya ya A log 1 ini sama dengan X dulu, nggak tahu berapa nilainya. Oke, setelah ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk perpangkatan, yaitu berarti basisnya A, berarti A pangkat X sama dengan 1. Pada sifat eksponen kita ketahui bahwa A dipangkatkan berapa yang hasilnya 1, yaitu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Oh, berarti A pangkat X sama dengan si 1 ini kita ubah jadi A pangkat 0. Karena A pangkat 0 itu adalah 1, atau berapapun nilai A nya ketika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Kecuali jika A nya sama dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Nah, karena basisnya sudah sama, berarti X nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita punya kesimpulan, jadi A log 1 itu sama dengan 0. Terbukti gitu kan. Terbukti. Nah, sifat selanjutnya, nah ini bisa sambil kalian pahami, bisa diulang-ulang ya video ini, pembahasan atau pembuktian sifatnya. Selanjutnya kita akan coba buktikan sifat ketiga. Nah, sifat ketiga ini berbunyi jika ada A log A pangkat N itu sama dengan N. Ya, coba kita misalkan lagi kan. Kita buktikan, misal A log A pangkat N ini kita nggak tahu, misalkan X. Nah, coba kita buat ke dalam bentuk perpangkatan, berarti A pangkat X sama dengan apa? A pangkat N. Karena ini basisnya sudah sama, oh berarti kita sama dengankan pangkatnya, berarti apa Pak? X itu sama dengan N. Sudah dapat kesimpulannya. Jadi A log A pangkat N itu sama dengan berapa? Sama dengan X. X nya apa? N. Berarti A log A pangkat N itu sama dengan N.
Nah, setelah kita membuktikan sifat ketiga, kita akan coba buktikan sifat keempat. Nah, sifat keempat itu bila ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, kita akan coba buktikan dengan cara memisalkan. Misal nih, kita miliki A log B itu sama dengan X misalkan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi apa? A pangkat X sama dengan B. Nah, yang kedua, kita misalkan juga A log C ini sama dengan Y. Nah, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi apa? A pangkat Y sama dengan C, gitu kan? Nah, kita memiliki dua persamaan nih. Coba kita kalikan. Jadi A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan apa? B dikali C. Nah, ketika ada bilangan berpangkat dikali dan basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan sesuai sifat eksponen. Itu maka A pangkat X tambah Y sama dengan apa? B kali C, gitu kan? Nah, coba kita ini bentuk perpangkatan ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma sesuai definisi. Oh, berarti apa basisnya? A, berarti A log B kali C sama dengan X tambah Y. Sudah selesai terbukti? Belum. Kita substitusikan kembali. X itu sama dengan apa sih? A log B. Berarti apa? A log B kali C nulisnya kayak gini sama dengan apa? X nya itu adalah A log B ditambah Y nya apa? Adalah A log C, ini Y nya. Nah, dari sini maka kita bisa terbukti sifat keempat. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buktikan sifat yang kelima. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, sifat kelima ini konsep cara membuktikannya kurang lebih mirip-mirip dengan sifat keempat. Nah, kita tulis dulu. Sifat kelima itu bunyinya A log B per C ini sama dengan apa? A log B dikurangi A log C. Oh, berarti kita misalkan kembali gitu kan. Misalkannya A log B itu adalah sama dengan X. Kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, maka A pangkat X sama dengan B. Selanjutnya A log C itu sama dengan Y. Maka setelah kita buktikan maka kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, maksudnya A pangkat Y sama dengan C. Nah, setelah kita misalkan, kita bagi nih A pangkat X dibagi A pangkat Y, atau kita bisa tulis A pangkat X per A pangkat Y. Maka apa? B per C. Menggunakan sifat eksponen, A pangkat X itu per A pangkat Y itu sama dengan bisa ditulis A pangkat X dikurangi Y sama dengan B per C. Nah, setelah ini kita coba rubah yang asalnya bentuk akar ke dalam bentuk logaritma kembali. Berarti apa nih? Jadi basisnya itu adalah A. Berarti A log B per C sama dengan apa? X dikurangi Y. Nah, ini selesai? Belum selesai. Berarti apa ini? A log B per C sama dengan apa? X nya itu apa? X nya adalah A log B. Berarti
A log B dikurangi apa? Y nya adalah A log C. A log C. Nah, ini ada sifat kelima terbukti juga. Setelah membuktikan sifat kelima, kita akan coba membuktikan sifat keenam. Nah, sifat keenam berbunyi A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, coba langkah pertama yaitu kita misalkan A log B nya itu, oh ini kurangnya G, A log B itu sama dengan X. Maka setelah kita memiliki A log B sama dengan X, kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi A pangkat X sama dengan B. Kedua ruas kita pangkatkan dengan X, dengan N maksudnya. Jadi A pangkat X pangkat N sama dengan apa? Sama dengan B pangkat N. Nah, setelah itu kita sederhanakan ini jadi A pangkat XN gitu kan, sama dengan B pangkat N. Nah, setelah dari sini kita ubah kembali ke dalam bentuk logaritma menjadi apa? A log BN itu sama dengan apa? Sama dengan XN, atau kita tulisnya NX. Nah, ini selesai belum? Belum. X-nya apa? A log B. Berarti A, ini mohon maaf ya, salah penulisan, ini B pangkat N ya. Jadi A log B pangkat N itu sama dengan apa? N dikali X. X-nya apa? A log B. Sudah, ini sifat ke-6 juga terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat ke-7, yaitu jika ada A log B sama dengan M log B per M log A. Nah, di slide-slide sebelumnya di sini terbalik nih. Malah M log A per M log B itu ada kesalahan dalam pengetikan yang digunakan untuk menulis rangkuman sifat-sifat. Silahkan gunakan yang ini, yang ada di slide kali ini. Nah, coba kita akan buktikan mengapa A log B itu sama dengan M log B per M log A. Jadi, kenapa A log B itu sama dengan M log A, M log B per M log A. Kenapa? Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misal A log B itu sama dengan X, maka A pangkat X itu sama dengan B. Nah, maka ketika kita memiliki persamaan ini, kita bisa juga menuliskan dalam bentuk M log A pangkat X, kedua ruas kita logaritmakan dengan basisnya M log B gitu. Yang ini M log A pangkat X menggunakan sifat yang ke-6 yang ini, kita bisa tulis jadi X dikali M log A sama dengan M log B. Nah, setelah itu kita buat atau kita bagi kedua ruas dengan M log A agar menjadi X sama dengan, berarti X sama dengan apa? M log B per M log A. Apakah ini selesai? Belum selesai. Ini masih dalam bentuk X sama dengan, yang kita inginkan adalah X itu adalah sama dengan A log B. Maka kita rubah menjadi A log B sama dengan X nya kita ganti jadi A log B M log B per M log A. Nah, ini sudah terbukti, ini sifat ke-7 kita bisa buktikan. Nah, di sifat ke-7 juga ada A log B itu bisa
berubah menjadi sama dengan 1 per yang ini B log A. Nah, selanjutnya kita akan coba buktikan dulu, masih tetap di sifat ketujuh, tapi A log B sama dengan 1 per B log A. Selanjutnya kita akan membuktikan A log B menjadi, kenapa bisa sama dengan B log A. Nah, kita akan membuktikan sifat ini dengan simpel, karena tadi kita sudah memberikan A log B itu sama dengan M log A, M log B per M log A. Nah, kita ingin A log B itu sama dengan 1 per B log A. Ya sudah, kita substitusikan M nya itu menjadi B, berarti apa? B log B per B log A. B log B itu sama dengan apa sih? Kita tahu sifat yang ke-1, jika ada A log A sama dengan 1, artinya apa? Jika basisnya sama dan si pangkat atau si nilai logaritmanya, bukan nilai logaritma berarti ya, si bilangan pangkatnya itu ada A juga, maka hasilnya ya 1 gitu. Ini A log A sama dengan 1, maka B log B juga sama dengan 1, berarti 1 per B log A. Nah, ini terbukti lagi. Terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan sifat ke-8, yaitu bila mana ada A log B dikali B log C, ini sama dengan A log C. Nah, dengan menggunakan sifat ke-7, kita bisa rubah A log B ini sama dengan apa? Sama dengan M log B per M log A. Dan B log C juga kita menggunakan sifat ke-7 bisa menjadi M log C per M log B. Nah, maka bila kedua persamaan ini dikalikan, A log B dikali B log C, ini hasilnya jadi M log B per M log A dikali M log C per M log B. Nah, di sini ada M log B, ada M log B, berarti kita bisa coret nih M log B. Kita coret, berarti sisanya jadi apa? M log C per M log H. Dengan menggunakan sifat ke-7, dari sini kita balikan menjadi ke sini. Jadi apa nih? Bila ada M log C per M log A, itu sama dengan A log C. Nah, sifat yang ke-8 terbukti juga. Terbukti. Ya, selanjutnya kita akan buktikan sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9 ini tadi belum tertulis, tertinggal. Nah, sekarang ada tambahannya, yaitu sifat ke-9. Nah, sifat ke-9 itu bila mana A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N dikali A log B. Nah, kita akan buktikan sifat ini dengan memisalkan A log B atau A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan X. Maka dari sini kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, A pangkat N pangkat X, karena basisnya itu A pangkat N sama dengan B pangkat M. Nah, A pangkat N pangkat X ini sama saja dengan A pangkat N dikali X sama dengan B di pangkat M. Nah, A pangkat NX sama dengan B pangkat MX, di B pangkat M ini kita bisa tulis juga B pangkat M sama dengan A pangkat NX. Maka B itu sama dengan A pangkat atau akar pangkat dari M A pangkat NX.
kita bisa tulis B sama dengan A pangkat NX per M. Nah, karena ini bentuk akar ini kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Bentuk perpangkatan itu bentuk akar dari bentuk perpangkatan adalah bentuk pecahan. Nah, selanjutnya bisa kita tulis lagi ke dalam bentuk logaritma. Karena A menjadi basis, jadi A log B itu sama dengan NX per M. Nah, karena kita inginnya itu M per N, maka bisa kita kedua ruas dikali M per N. Jadi M per N dikali A log B sama dengan X, atau kita bisa tulis X sama dengan M per N A log B dikali A log B. X itu adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah, ini sifat ke-9 terbukti juga. Nah, untuk selanjutnya seharusnya di video ini ada latihan-latihan soal, akan tetapi video ini agar tidak terlalu panjang durasinya, untuk latihan soal akan dibuat pada video selanjutnya. Pada video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan kalian semua bisa dimengerti. Bila tidak dimengerti, silahkan diulang-ulang videonya sampai paham, dan jika masih tidak paham, boleh ditanyakan via WhatsApp. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.